A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Akhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini di majelis baru kita yang kita namakan dengan kajian Hidayatul Quran wa Sunnah, menyelami ayat-ayat ilahi dan hadis-hadis nabawi untuk menambah iman dan amal soleh. Jadi kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran ataupun mengkaji hadis-hadis Nabi dengan tujuan untuk menambah iman kita ataupun menambah semangat kita dalam melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Akhwan akhwat hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang pertama yang akan kita mulai dengan sedikit mengambil tadabbur, sedikit mengambil refleksi dari ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Allah berfirman yang artinya, jikalau kalian ingin memulai membaca Al-Quran, maka mulailah dengan ta'awud atau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka tadabbur ayat Al-Quran pagi hari ini di pertemuan pertama ini akan kita mulai dengan mentadaburi makna dari ta'awud. Mentadaburi makna dari ta'awud. Apa itu ta'awud? Ta'awud adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kita sebelum membaca Al-Quran, kita disunahkan sunnah artinya diperintahkan, walaupun artinya kalau kita tidak melakukannya, tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sendiri, itu kita tidak berdosa, akan tetapi kurang sempurna apabila kita membaca ayat ataupun surat Al-Quran tanpa dimulai dengan ta'awudz atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Maka tidak sedikit, walaupun tidak semuanya, terutama yang pernah kami baca adalah buku-buku tafsir kontemporer. Seperti di sana ada Tafsir Al-Muyassar, Al-Mukhtasar fit Tafsir, ataupun Tafsir Hidayatul Quran. Sedikit contoh ya. Memulai menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan kata ta'awudz atau kalimat ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Maka di kajian kita, yaitu kajian Hidayatul Quran wa Sunnah, menyelami ayat-ayat ilahi dan hadis-hadis nabawi untuk menambah iman dan amal soleh kita, kita akan memulainya
atau kita akan memulai dengan mentadaburi atau menggali makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah ya, kita mulai insya. Ya. Jadi kita mulai insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita maknakan ke bahasa Indonesia kurang lebih saya berlindung kepada Allah. A'udzubillah, a'udzu artinya saya berlindung. A'udzu artinya saya berlindung. Billah artinya kepada Allah. Ya. Billah artinya kepada Allah. Minasyaiton, saya berlindung kepada Allah dari setan. Ya. Dari setan ar-rajim. Ar-rajim artinya dari setan yang terharamkan dari rahmat-rahmat Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung billah kepada Allah dari setan yang sifatnya adalah ar-rajim, yang sifatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi sifatnya setan itu dijauhkan. Ar-rajim artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi ini kurang lebih makna kata ta'awud atau kalimat ta'awud di dalam bahasa Indonesia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Yang pertama, ya, ketika kita mengatakan a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, kita harus yakin 100% bahwasanya kita sedang berlindung kepada Zat yang Maha Kuat. Ya. Jadi ketika kita mengatakan a'udzubillah, kita sedang berlindung kepada Zat yang Maha Kuat. Maka kita harus selalu yakin ketika kita berlindung kepada Zat yang Maha Kuat, maka selain yang Maha Kuat itu artinya adalah lemah. Artinya yang Maha Kuat pasti akan mengalahkan yang lemah. Apa itu yang lemah? Yang lemah misalkan adalah bisikan hawa nafsu. Yang lemah misalkan adalah bisikan setan. Yang lemah misalkan adalah rasa susah yang kita alami, rasa sakit yang kita alami, godaan yang kita alami. Ya, jadi semua godaan di dunia ini, baik dari diri kita sendiri maupun dari luar seperti godaan manusia ataupun godaan setan, itu semua adalah di bawah yang Maha Kuat, yaitu Allah. Maka di sini seorang ulama kontemporer, ya, namanya adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir rahimahullah taala. Beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim merupakan doa yang Allah berikan kepada kita untuk mengembalikan jiwa kita ke fitrah asli kita. Artinya ke jiwa yang masih bersih, ya, lepas dari godaan ataupun gangguan setan. Seperti itu. Ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian juga ketika kita membaca atau ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu la yaqwa an yuwajihaka illa idzan faratta an khaliqika. Jadi setan itu tidak akan kuat untuk menyerang kita kecuali ketika kita sendirian. Ya, asyaitonu la yaqwa an yuwajihaka illa idzan faratta an khaliqika. Setan tidak akan kuat melawan kita kecuali ketika kita sendirian. Ya.
Lah ketika kita tidak mengatakan saya berlindung kepada Allah, artinya kita tuh sedang sendirian, kita tidak butuh dengan yang menjaga kita. Tapi ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya kita sedang membersamakan diri kita itu kepada Allah, sehingga kita tidak sendirian. Ya Allah akan menjaga kita. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi itu hal-hal yang harus kita yakini ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, berarti ya ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan atau dari setan yang dikutuk atau yang dijauhkan dari rahmat Allah, di sana ada pelajaran penting. Kalau kita berlindung kepada Allah dari setan, berarti kita sendiri nggak boleh dong jadi setan, ya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan, karena setan sendiri kita harus berlindung darinya. Nah, itu salah satu pelajaran yang kita ambil di balik kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni kita sendiri yang berlindung kepada Allah dari setan, nggak boleh juga kita jadi setan. Nah, memang bisa kita manusia itu menjadi setan, ya bisa, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mana itu di jalan setan, atau itu merupakan perbuatan yang disukai setan, atau itu perbuatannya setan, itu kan bisa juga. Nah, bagaimana itu? Ya mungkin kita mengambil contoh ya dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang pertama. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada sebagian manusia yang suka berdebat tapi dalam kesalahan, suka berdebat tapi dalam kemaksiatan, suka berdebat tapi dalam kebatilan, tanpa ilmu, berdebatnya tanpa ilmu. Wayat tabi kulla syaiton, dan dia selalu mengikuti bisikan atau jalan setan. Jadi salah satu mengikuti jalan setan atau menyerupai setan, padahal kita sendiri diperintahkan untuk berlindung dari setan, itu adalah dengan melakukan perdebatan dalam kebatilan atau perdebatan tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Jadi ternyata bisa juga orang itu menjadi seperti setan atau mengikuti jalan setan ketika dia berdebat tanpa ilmu, ya. Ketika dia berbicara tanpa ilmu, ya. Kemudian ada ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai umat manusia, makanlah di bumi ini dengan makanan yang halal dan baik, dan jangan engkau ikuti jalan-jalannya setan. Makanlah dengan makanan yang baik dan jangan engkau ikuti jalan-jalannya setan. Artinya kalau kita makan yang haram, itu kita sudah jalan di jalannya setan. Makanan yang haram, makanan yang berbahaya, makanan yang beracun, makanan yang memabukkan, ya kan? Jadi salah satu pelajaran dari a'udzubillah adalah kita tidak boleh melakukan perbuatan yang di jalannya setan atau perbuatannya setan. Karena kita berlindung, berarti perbuatannya setan itu tidak baik, haram, ataupun makruh, ya kan, ataupun jelek, ataupun sesat, seperti itu. Nah, ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna dan jangan engkau ikuti jalan-jalannya setan. Artinya apa? Artinya ketika kita cuma mengamalkan sebagian kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain, meninggalkan sebagian yang haram dan melakukan keharaman yang lain, ya seperti itu. Seperti kita ahlan Mbak Fat. Mi bisa ini Mi ana terima pertemanan ana, nanti saya jadikan host. Oh kayaknya sebentar. Nanti kita setting lagi ya. Itu. Aku belum jadi. Iya. Halo? Suaranya sudah kedengaran. Maaf. Oke, suaranya antum udah masuk. Jadi ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam secara sempurna dan jangan engkau ikuti jalan-jalan setan. Artinya, kalau kita menjalankan sebagian kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain, atau kita melakukan sebagian keharaman, meninggalkan sebagian keharaman dan melakukan keharaman yang lain, artinya kita telah mengikuti jalan-jalan setan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah perintah agar kita menjauhi jalan-jalan setan. Ayat yang keempat sebagai contoh saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al fahsya artinya adalah sesuatu yang jelek, atau mungkin yang lebih identiknya lagi adalah seperti yang berkenaan dengan kemaluan atau yang mendekatinya, seperti LGBT lah, ataupun yang menjadi perantara ke LGBT, atau perzinaan dan yang menjadi perantara ke perzinaan. Setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan atau kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat yang keji. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang keji, yang haram, yang saru, yang tidak baik, maka secara tidak langsung ya kita itu sedang berada di jalan setan atau melakukan perbuatan yang disuruh oleh setan. Nah, bagaimana kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya. Bagaimana kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari setan, tapi kita melakukan perbuatan yang disuruh oleh setan? Nah, ya, tidak boleh, ya seperti kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari perbuatan setan yang dikeluarkan
dari rahmat Allah. Sementara ketika kita melakukan perbuatan keji, seperti yang tadi Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kamu atau menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, tapi dan menyuruhmu untuk berbuat perbuatan yang keji. Jadi di situ kita bertentangan dengan a'udzubillah kita, dengan ta'awudz kita. Ketika apa? Ketika kita melakukan perbuatan yang keji. Itu ayat yang keempat ya. Contoh ayat yang kelima ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan setan itu tidak menjanjikan kecuali dengan janji yang bersifat menipu. Kelihatannya enak padahal akhirnya buruk. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan setan tidak memberikan janji melainkan sifatnya itu menipu. Kelihatannya manis ternyata pahit, kelihatannya enak ternyata susah. Seperti itu. Jadi ini motivasi bahwasanya ketika ada perbuatan yang disukai setan seperti perbuatan keji tadi, walaupun aslinya kelihatannya di awalnya itu sepertinya manis, itu hakikatnya adalah menipu seperti itu. Ayat yang terakhir sebagai penutup ya. Jadi salah satu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi salah satu hikmah perintah untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang disuruh setan atau yang disukai setan atau yang di jalan setan. Ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu ya ingin menjerumuskan kalian di dalam permusuhan dan kebencian di dalam perbuatan minum khamr dan perbuatan judi. Dan setan ingin menghalangimu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka jangan kalian melakukan itu semuanya. Ya, jadi setan itu ingin membuat kita berkelahi. Perantara yang setan lakukan agar kita berkelahi itu adalah dengan menjerumuskan kita dalam perbuatan minum khamr ataupun perbuatan judi. Ya, kalau zaman sekarang ya ada namanya judi slot dan lain-lain. Itu adalah perbuatan yang disukai setan agar kita itu berkelahi dan bermusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir, di dalam minum khamr dan di dalam judi. Itu setan ingin memperkelahikan kita, mengadu kita, menjadikan kita bermusuhan. Nah, maka ketika kita minuman keras, minum khamr, menurut Al-Quran, itu kita telah berada di jalan setan. Ketika kita berjudi, menurut Al-Quran, telah kita di dalam jalan setan. Walaupun judi dan khamr di awalnya mungkin kelihatan enak dan mengasihkan. Tapi ingat di ayat yang tadi kita sebutkan. Wa ma ya'idukumus syaitanu illa ghurura. Janji setan itu adalah janji yang menipu. Jadi khamr itu menipu. Enak di awal, nanti di akhir. Dari khamr ke obat, dari obat ke membunuh orang, menyakiti orang, dan seterusnya. Jadi wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, janji setan itu hanyalah tipuan. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah.
Jadi kalau setan itu inginnya menghalangi kita agar tidak zikir dan agar tidak sholat. Maka ketika kita tidak zikir atau kita tidak sholat, lah ini kita juga sedang berada di jalan yang disukai oleh setan. Karena itu tujuan setan agar kita tidak sholat dan kita tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita ya di pengajian Hidayatul Quran was Sunnah. Ya, tujuan kita menyelami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dengan tujuan untuk menambah iman kita dan menambah semangat kita untuk beramal yang soleh. Tentunya ini saya tujukan untuk diri saya sendiri, dan jika lo bisa memberikan manfaat ke orang lain maka alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita cukupkan di sini dulu. Ada tambahan dari Ustazah Fatiyah, Mbak Fat? Sepertinya. Halo? Belum dulu ya. Oke. Kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.